الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Utama dan pertama, khotib senantiasa mengajak diri khotib pribadi umumnya untuk berhadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun amanah yang kita ambil, takwa harus kita tingkatkan. Karena seseorang mulia di sisi Allah karena seseorang itu memiliki ketakwaan. Untuk itu kita tingkatkan takwa dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan sekecil apapun yang menjadi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak kata yang indah kecuali lisan ini selalu basah untuk zikir kepada Allah, bidzikrillah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan bersyukur kehadirat Allah. Karena hari ini mungkin kita lupa. Hari ini mungkin kita tidak tercatat. Karena melupakan, karena hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa. Bisa hadir di tempat rumahnya Allah ini adalah merupakan nikmat. Dan nikmat ini tidak semua diberikan kepada hamba Allah, kecuali hamba pilihan. Yang hadir di sini adalah merupakan dapat hidayah, dipilih oleh Allah. Karena dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, sehingga kita mampu meninggalkan apapun aktivitas kita, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan perdagangan kita, meninggalkan meeting kita. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna salatakum qumu ma'akum radatu alayya. Salawat yang kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata beliau mendengar dan menjawab salawat kita. Sahabat mengatakan, kaifa salatuna ma'akum radatu alayya faqad arimta. Bagaimana engkau menjawab salam umatmu? Begitu banyaknya. Mungkin jasadmu sudah hancur dimakan cacing tanah.
Rasulullah melanjutkan, innallaha harramal arda ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dan segala sesuatu yang berada di dalam bumi. Ulat, belatung, kalajengking itu diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk para nabi dan para rasul. Dan kadang-kadang kita menyaksikan kemuliaan itu diberikan kepada hamba yang muttaqin, hamba yang soleh, yang benar-benar menjadi ahlinya Allah, yaitu penghafal Al-Quran, pengurus masjid. Kadang-kadang jasadnya sudah 30 tahun terkubur di dalam tanah. Ketika terjadi pelebaran tanah, jasadnya tetap utuh. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, dan tidak luput pada orang-orang yang soleh dan muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya utarakan sebuah tema yang luar biasa. Karena tema ini yang selalu diwasiatkan oleh khatib, yaitu takwa. Karena takwa adalah merupakan intan yang paling mahal. Maka ketika khatib berdiri, pasti menjadi salah satu rukun wajib bertakwa. Maka izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya utarakan sebuah tema, 3 tanda orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Tanda seseorang itu memiliki ketakwaan. Yang pertama, kalau seseorang memiliki tanda alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, seseorang itu mampu berbagi, mampu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, berarti seseorang itu memiliki ketakwaan. Ketika seseorang itu dalam keadaan sedih, ia tetap berbagi. Dalam keadaan berbahagia, itu berbagi. Dalam keadaan lapang, ia berbagi. Dalam keadaan sempit, ia juga berbagi. Dalam keadaan sedih, ia tetap berbagi. Apalagi kalau dalam keadaan bahagia, seseorang itu pasti maklum berbagi. Namun, ketika kita mampu berbagi dalam keadaan apapun kondisi kita, apapun situasi kita, tapi ketika kita mampu berbagi, berarti di dalam diri kita memiliki ketakwaan. Itulah intan yang termahal. Allah mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW lewat hadis qudsinya, Ana uhibbu ahlas sakha. Aku, kata Allah, mencintai orang-orang yang dermawan. Allah mencintai orang yang memberi. Allah mencintai orang ketika diamanai, orang bertakwa, berduit, ia selalu bersedekah, ia selalu berinfak. Tapi kata Allah, wa hubbi lil fakirish syaqi asyad. Tapi aku, kata Allah, lebih lagi mencintai orang fakir yang dermawan. Allah orang kaya sangat cinta, tapi Allah lebih mencintai lagi orang fakir yang dermawan. Hadis ini menyebutkan fakir. Kalau seseorang sudah fakir, berarti seseorang itu ada paling bawah. Pekerjaan tidak ada, penghasilan juga tidak menentu, tapi dalam keadaan demikian ia mampu berbagi. Itulah lebih dicintai oleh Allah. Kenapa Allah mengatakan seseorang fakir lebih dicintai oleh Allah? Karena kadang-kadang orang fakir memberikan 10.000, itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Tapi bagi orang yang berharta, orang yang uangnya melimpah, 100.000. 100.000 dengan 10.000 di mata Allah bisa jadi lebih besar yang 10.000. Kenapa? Orang fakir ketika berinfak 10.000 bisa jadi ia menginfakkan sebagian hartanya. Untuk mendapatkan 50.000 ia harus berangkat pagi pulang sore. Hanya pun yang didapat hanya 50.000. Tapi ketika ia mampu berbagi 10.000, berarti kurang lebih 20% hartanya ia berikan di jalan Allah. Maka ini makna hadis uhibbu ahlas sakha,
Allah mencintai orang dermawan. Wa hubbi lil fakir syaqi asad, tapi Allah lebih mencintai lagi orang fakir yang dermawan. Jadi berapapun saudaraku, kita kepingin ketika ingin berbagi tidak harus nunggu kaya. Ketika kita ingin berbagi tidak harus nunggu uang melimpah, tapi dalam keadaan terhimpit ketika kita mampu berbagi, itulah di dalam diri seseorang memiliki ketakwaan, dan itu adalah merupakan firman Allah dan tanda seseorang yang memiliki takwa yang kedua, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Seseorang itu mampu menahan amarah. Kita tahu dalam diri manusia ini ada nafsu amarah. Tapi ketika seseorang itu mampu menahan amarah, maka itu tanda yang kedua, seseorang itu memiliki ketakwaan. Maka ketika saudara kita semua mampu menahan amarah, bukan berarti kita tidak harus marah, tapi mampu menahan amarah sehingga amarah itu tidak meletup. Amarah itu tidak meletus. Sehingga ketika mampu menahan amarah, apapun permasalahannya, seberat apapun persoalannya, tapi ketika ia mampu menahan amarah, berarti di dalam diri seseorang itu memiliki cahaya yang luar biasa, cahaya ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanda takwa yang ketiga yang berdasarkan surat Al-Imran ayat 134, afina 'anil nas. Tanda seseorang itu memiliki takwa, ini yang penting, afina 'anil nas. Seseorang itu mampu memberi maaf. Ini kecil tapi pelaksanaannya berat. Kadang kalau kita ada masalah dengan teman, kita dendam. Ada masalah sedikit akan menjadi lebih besar ketika seseorang itu tidak mau memaafkan. Tapi apapun permasalahannya, apapun persoalannya, ketika seseorang mampu memaafkan, maka dalam diri seseorang memiliki tanda ketakwaan yang ketiga, mampu memaafkan. Afina 'anil nas. Dan ini teladan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, kita tahu membaca sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhin oleh kaum Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Rasulullah diancam ingin dibunuh, sehingga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah atas perintah Allah, maka beliau hijrah, meninggalkan kota kelahiran, meninggalkan tanah, meninggalkan saudara dan kerabatnya, dia demi perintah Allah, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Akhirnya setelah 10 tahun Madinah berkembang, muslimnya berkembang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah dengan membawa para sahabat 10.000, maka gentar kaum Quraisy. Abu Sufyan mengatakan, habis kita, Muhammad akan membalas dendam, maka habislah kita. Tapi seorang sosok manusia yang pilihan oleh Allah, beliau tidak mengatakan mana yang dulu ngusir saya, mana yang dulu ingin membunuh saya, mana yang dulu mengancam. Tapi dari lisan beliau terucap seorang lafaz yang sangat lembut, al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka akan dijamin tidak akan darah tetes sekecil apapun. Dan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan aman. Maka disitulah salah satu sifat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afina 'anil nas. Walaupun beliau terancam jiwanya, walaupun beliau dirampas hartanya, walaupun beliau dipisahkan dengan keluarganya, tapi beliau tidak sama sekali menaruh dendam. Dan itulah tanda orang bertakwa. Mudah-mudahan kita mampu menjadi tanda-tanda demikian, insyaallah. Mudah-mudahan kalau kita memiliki tanda afina 'anil nas, memaafkan segala sesuatu kesalahan manusia, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mampu berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sedih maupun bahagia, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Maka
dalam diri seseorang memiliki cahaya, yaitu cahaya ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.